channel. Kali ini aku akan bahas hidden gem novel-novel teen lead Indonesia yang sayang banget untuk dilewatkan. Oke, mungkin di beberapa video-video sebelumnya aku bilang kalau kayaknya novel-novel teen lead atau teen fiction itu udah nggak relate lagi sekarang dengan aku. Tapi ternyata aku terlalu cepat menyimpulkan karena aku baru aja ingat kalau beberapa waktu belakangan itu aku discover novel-novel teen lead yang ternyata bagus banget dan premis ceritanya itu beda dari novel-novel remaja pada umumnya. Pokoknya ini tuh novelnya bagus dan anti mainstream banget, bisa dinikmati oleh remaja maupun orang-orang yang sudah menjelang dewasa seperti aku. Sebenarnya ada lumayan banyak novel-novel teen lead yang aku temukan, tapi supaya videonya nggak terlalu panjang dan pembahasannya itu mungkin bisa lebih intens, jadi aku akan bagi menjadi beberapa part ya. Untuk part 1 kali ini, aku akan bahas dari serial-serialnya Lexi Shu, yaitu ada Johan series, kemudian Omen series, dan Dark series. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang sudah tahu atau bahkan sudah baca novel-novelnya Lexi Shu, terutama 3 serial ini. Tapi tetap aja aku pengen share di YouTube aku karena ya sesuka itu aku dengan serial ini. Dan mungkin juga ada teman-teman yang belum tahu dengan karya-karyanya Lexi Shu. Yuk langsung aja kita lanjut ke pembahasannya. Oke, pertama kita akan bahas dari serial pertamanya, yaitu Johan series. Ini bisa dibilang tetralogi ya, karena di dalam serial ini ada 4 buku. Yang pertama itu judulnya Obsesi, kemudian yang kedua Pengurus Mos Harus Mati, ketiga Permainan Maut, dan yang keempat adalah Teror. Untuk sinopsisnya aku akan rangkum aja ya dari keempat bukunya. Jadi basically keempat buku di series Johan ini menceritakan tentang sepasang sahabat SMA bernama Hani dan Jenny. Nah, kedua sahabat itu mendapatkan hal-hal aneh semacam mereka ini diteror. Usut punya usut, mereka akhirnya mengetahui bahwa di balik semua teror-teror aneh yang menimpa keduanya itu disebabkan oleh teman sekelas mereka sendiri yang bernama Johan. Nah, si Johan ini awalnya itu menaruh hati pada Hani, tapi rasa suka itu kemudian berubah menjadi obsesi. Apalagi ditambah si Johan ini punya kelainan mental, yang mana akhirnya mengakibatkan Johan ini bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Bahkan Johan ini tidak segan-segan untuk melukai orang lain dan mencelakakannya dengan jebakan-jebakannya yang sangat amat di luar nalar. Kira-kira gambaran cerita atau sinopsis dari Johan series seperti itu. Sekarang kita akan lanjut move on ke series keduanya, yaitu Omen series. Serial keduanya ini menurut aku cukup populer dan cukup terkenal ya, karena sudah dibikin web seriesnya juga. Aku udah pernah nonton, tapi jujurly aku agak kurang suka dengan web seriesnya karena menurut aku jalan ceritanya itu cukup berbeda dan melenceng dari novel. Kalau aku pribadi sih lebih prefer untuk baca novelnya ya. Kalau di series pertamanya itu ada 4 buku. Nah, untuk serial kedua ini ada 7 buku. That's why aku pengen baca contekan supaya aku nggak salah-salah waktu mention. Jadi buku yang pertama itu berjudul Omen, kemudian buku keduanya itu 7 lukisan horor, 3 misteri organisasi rahasia The Judges, kemudian yang keempat Malam Karnaval Berdarah, kelima ada Kutukan Hantu Opera, buku keenam Sang Pengkhianat, dan buku terakhirnya berjudul Target Terakhir. Dari 7 buku di serial kedua ini, intinya itu menceritakan tentang Erika Guru dan teman-temannya yang menghadapi teror-teror di sekolahnya, yaitu SMA Harapan Nusantara. Tapi teror-teror itu tidak hanya merujuk pada Erika Guru dan teman-teman dekatnya, melainkan seluruh warga sekolah ikut digemparkan dengan teror-teror tersebut. Soalnya banyak murid-murid SMA Harapan Nusantara yang menjadi korban. Di samping teror-teror yang dihadapi, Erika dan teman-temannya juga mendapati bahwa di SMA Harapan Nusantara itu ternyata ada organisasi rahasia
bernama The Judges. Di serial ini, teman-teman akan diajak untuk mengikuti kisah perjalanan Erika Guru dan teman-temannya dalam mengungkap siapa dalang utama di balik teror-teror yang menimpa mereka dan apa misi serta peran dari organisasi rahasia The Judges. Next, untuk serial ketiganya yaitu Dark Series. Untuk serial ketiga ini ada 6 buku dan aku akan nyontek lagi karena judulnya itu lumayan panjang, aku takut salah juga mentionnya. Yang pertama itu ada novelnya yang berjudul Rahasia Tergelap. Kemudian yang kedua, Perburuan dalam Kegelapan. Ketiga, ada Malaikat Berhati Gelap. Buku keempat, Di Balik Sosok Gelap. Kelima, buku harian Pangeran Kegelapan. Dan yang baru aja rilis alias buku keenamnya itu berjudul Akhir Tergelap. Untuk serial ketiga ini sebenarnya merupakan lanjutan dari Omen series ya, yang mana menceritakan kelanjutan kisah Erika dan teman-temannya di perguruan tinggi. Karena ternyata teror-teror yang mereka alami ketika SMA itu belum berakhir. Kemudian di serial ketiga ini kita juga akan mengetahui benang merah yang menyatukan dengan berbagai karakter maupun kejadian yang ada di serial-serial sebelumnya. Jadi menurut aku teman-teman wajib banget untuk baca semua dari serial Lexishu, mulai dari Johan series, Omen series, dan Dark series supaya teman-teman tidak kehilangan atau ketinggalan detail-detail yang ada. Oke teman-teman, jadi kira-kira itu adalah sinopsis atau gambaran garis besar cerita dari ketiga serialnya Lexishu. Jujur, aku tuh kayaknya seperti jilat ludah sendiri ya, soalnya udah pede banget bilang kayaknya novel teen lit atau teen fiction itu udah nggak relate lagi dengan aku, tapi katanya ini pengecualian. Karena, ya ampun guys, ini tuh meskipun novel teen lit atau novel remaja, tapi premis ceritanya tuh bener-bener anti mainstream. Pokoknya beda deh kayak yang aku bilang tadi dari novel-novel remaja pada umumnya. Dan ketika aku baca dari series pertamanya, aku nggak bisa berhenti. Padahal fun fact, aku tuh sebenarnya udah tahu novel ini ketika aku SMP atau SMK awal-awal. Tapi again, aku tuh belum menemukan ketertarikan untuk baca serial ini. Dan akhirnya baru inget lagi dengan serial ini di zaman-zaman corona, gabut, nggak pas baca, udah keterusan karena ceritanya emang sebagus itu. Walaupun memang kalau dipikir-pikir, menurut aku ya, ada beberapa bagian di novel ini yang adegannya itu agak-agak di luar nalar, di luar logika gitu. Dan ketegangan yang diciptakan pun memang tidak sebegitu ekstrim ya. Tapi mungkin kalau aku masih berumur remaja belia, aku juga pasti akan merasakan sensasi yang luar biasa ketika baca novel ini. Dan dari segi premis ceritanya, aku bisa bilang ini tuh lumayan intens ya untuk ukuran novel teen lit. Di sini pun penulis bisa memadukan genre thriller misteri dengan sentuhan-sentuhan romansa dan juga komedi ala-ala novel remaja pada umumnya, ditambah dengan adegan-adegan action yang gak kalah bagus. Porsi dari setiap karakternya di serial ini juga menurut aku cukup adil ya, karena setiap karakter itu mendapatkan beberapa point of view mereka sendiri. Jadi untuk pembaca ini bisa lebih mudah dalam mengetahui bagaimana perkembangan dari tiap tokohnya. Lalu ini adalah detail-detail kecil yang bikin aku makin suka dengan novelnya, yaitu penulis ini bisa menciptakan nama-nama tokoh yang sederhana tapi unik dan ngena banget di pembaca. Contohnya nih ya, ada Erika Guru, ada Valeria Guntur, Arya Topan, Putri Badai, kemudian Rima Hujan. Menurut aku ini keren loh, kayak kok bisa gitu penulis menciptakan nama belakang tokoh yang terinspirasi dari fenomena alam kayak hujan, guntur, badai, terus apalagi tuh tadi topan. Kayak itu tuh kok bisa kepikiran dan bisa pas dan nyambung. Wah, ini sih menurut aku salah satu novel teen lit yang wajib banget untuk teman-teman baca. Nggak hanya buat remaja loh ya,
bisa juga dibaca oleh teman-teman yang usianya di atas 20 tahun, karena ini emang sebagus itu. Premis ceritanya juga nggak mainstream, dan meskipun jumlah bukunya ini kayak aduh banyak banget ya, tapi percayalah itu semua worth it untuk dibaca. Bahkan setelah aku selesai dengan serial-serial ini, aku tuh nggak bisa move on dengan jalan cerita maupun karakter-karakter di dalamnya. Bener-bener aku suka banget sama tokoh Erika Guntur dan juga Putri Badai. Itu mereka kayak wanita-wanita strong, kuat, dan berpendirian. Pokoknya teman-teman baca sendiri aja. Dan untuk rate-nya aku kasih 5 dari 5 bintang untuk serial ini, karena emang sebagus itu dan worth it untuk dibaca. And yep, I think that's all for today's video. Makasih buat teman-teman yang sudah nonton. Dan kalau teman-teman suka video-video semacam ini, jangan lupa untuk klik like-nya, subscribe juga buat yang belum subscribe, nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video baru dari aku. Dan kalau teman-teman pengen request, pengen diskusi juga, teman-teman bisa langsung ke kolom komen di bawah. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya.